Kemarin saya nonton acara YouTuber dari Uya Kuya yang sedang berbicara dengan eh, ahli hukum Alvin Lim. Sepertinya Pak Pastor tahu ya Alvin Lim Ya, ya. ya lanjut. Ya, Alvin Lim mengatakan Profesor Mahfud MD ini adalah profesor yang linglung kata dia. Karena pada saat pengadilan kasus dari Indosuria, Profesor Mahfud ini tidak berani untuk memecahkan kasus dari Indosuria yang sudah merugikan triliunan rupiah. Birokrat yang terjebak di dalam sistem. Anda tidak bisa mengharapkan mereka untuk membersihkan sistem. Ya, karena mereka sendiri sudah masuk di dalam dosa sistem. Kalau Prabowo gimana, saudara? Prabowo itu nggak ada dosa sistemnya. Dia sudah dipecat jadi militer, finish, putus. Ya, sudah 10 tahun yang lalu, bahkan sudah 20 tahun yang lalu. Jadi sudah terputus dari sistem. Biarlah dia membangun kekuatan sistem seperti Raja Salman sama putra mahkotanya MBS, ya. Si Raja Salman kan sudah termasuk dalam dosa sistem. Akhirnya MBS yang disuruh maju tapi nggak boleh jadi raja, ya. MBS yang maju, Raja Salman yang backingin. Nah itu yang diharapkan dari Prabowo Gibran. Gibran nanti yang mobat mabit hantam sana hantam sini, Prabowo yang ngebackingin supaya sistem lama itu jangan ngejar ke Gibran. Kayak MBS sama si Salman ini sama. Jadi ini adalah duet yang sangat bagus, saudara ya, Prabowo Gibran ini. Tiano, silakan. Alex. Thank you Pak Ya, untuk silakan. kesempatannya. Jadi kalau saya mungkin sekedar sharing tentang saya bukan orang yang fanatik dengan figur ya. Cuma untuk kesempatan kali ini saya mau bicara bahwa di antara tiga ini memang pilihan yang berat, sulit ya. Ya, kalau dilihat dari apa namanya prestasi ya, semuanya pasti ada prestasinya masing-masing. Tapi kembali lagi, kenapa memilih Prabowo Gibran? Mungkin dari jejak digital itu kan bisa dilacak ya. Jadi jejak digital itu nggak bisa bohong. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang benar ya kita katakan benar ya, jangan orang difitnah-fitnah ya, tidak korupsi nanti dicari-cari kesalahannya ya, di apa di ya pokoknya jangan sampai yang benar itu dikatakan nggak benar hanya karena ambisi pengen jadi pemimpin ya. Kalau yang lain kan kelihatan banget tuh, 1 dan 3 kan selain bisanya menjatuhkan, mereka juga hanya mencari kesalahan. Ya kalau bicara debat, acara debat itu yang diuntungkan adalah media. Media itu kan tempatnya cari uang. Jadi otomatis mereka tetap seneng aja gitu loh, mau mereka debatnya sesuai atau tidak sesuai, tetap cuan ya, tetap dapat duit. Dan intinya debat itu sebetulnya kan pengennya lihat visi misi ya. Sebetulnya kalau kita mau bilang mereka kenapa tidak menjawab sesuai yang mereka minta, ya ngapain juga ya kita membocorkan strategi. Toh juga nanti mereka contoh mereka contek kan. Jadi daripada begitu ya, ya buat happy aja lah. Memang konsep yang sekarang ini adalah santai dan benar-benar enjoy ya, pesta rakyat. Jadi nggak perlu terbawa suasana seperti dulu ya, kesannya gimana gitu loh ya. Mungkin itu aja Pak Paul, thank you untuk Oke, waktu. luar biasa. Semua masukan opini bebas ya, tidak usah takut berbeda dan bukan benar salah. Gogoi, silakan Gogoi. Shalom, Pastor. Suaranya kurang keras Gogoi. Shalom, Pastor. Oh, Shalom. sayup-sayup. Shalom, shalom, shalom. Ya, nah ini baru kedengaran ini. Masih ingat dengan saya, Pak Pastor? Enggak. Ini Pastor.
Ini mengenai pemilihan Suaranya tuh kok presiden. tambah pelan lagi. Tadi udah keras, ini pelan lagi. Ini udah? Ya, lanjut. Malah nggak ada suaranya sekarang. Ya, ini ada HALM. Terima kasih sawerannya. Ada Halo. Love, pilih nomor 2. Terima kasih sawerannya. Lanjut. Gogoi. Yang lain dulu, Pastor. Sepertinya saya mengalami masalah audio. Oh, ini malah bener sekarang nih kamu ngomong keras sekali, bagus. Ya, mengenai capres dan cawapres, saya melihat dari ketiga pasangan ini, yang paling objektif itu, yang paling cocok itu untuk dipilih ya, paling realistis lah, nomor 2. Karena kita tahu rekam jejaknya, kalau kita lihat dari pasangan paslon nomor 1, kita tahu kekonyolan seperti Anies mengenai dia berpidato tentang sumur resapan, tentang banjir, tentang sungai, naturalisasi, normalisasi, DP 0%, itu kan konyol. Kalau ada yang milih pasangan paslon nomor 1, berarti dia orang yang tidak berhikmat. Terus yang paslon nomor 3, kemarin saya nonton acara YouTuber dari Uya Kuya yang sedang berbicara dengan ahli hukum, Alvin Lim. Sepertinya Pak Pastor tahu ya, Alvin Lim ya? Ya, lanjut. Ya, Alvin Lim mengatakan Profesor Mahfud MD ini adalah profesor yang linglung, kata dia. Karena pada saat pengadilan kasus dari Indosuria, Profesor Mahfud ini tidak berani untuk memecahkan kasus dari Indosuria yang sudah merugikan triliunan rupiah. Nah, sementara yang dijadikan tersangka adalah kroco-kroconya, kroco-kroco dari perwakilan dari Indosuria ini. Nah, bagaimana tanggapan dari Pastor Paul mengenai apa yang saya utarakan? Terima kasih, Pastor. Saya hanya menggarisbawahi tadi ya, Saudara Mahfud MD, Ganjar, Anies, apalagi Muhammad, itu adalah produk birokrat yang terjebak di dalam sistem. Anda tidak bisa mengharapkan mereka untuk membersihkan sistem. Ya, karena mereka sendiri sudah masuk di dalam dosa sistem. Kalau Prabowo gimana, saudara? Prabowo itu nggak ada dosa sistemnya. Ya, sudah dipecat jadi militer, finish, putus. Ya, sudah 10 tahun yang lalu, bahkan sudah 20 tahun yang lalu. Jadi sudah terputus dari sistem. Biarlah dia membangun kekuatan sistem seperti Raja Salman sama putra mahkotanya MBS, ya. Si Raja Salman kan sudah termasuk dalam dosa sistem. Akhirnya MBS yang disuruh maju, tapi nggak boleh jadi raja. Ya, MBS yang maju, Raja Salman yang backingin. Nah, itu yang diharapkan dari Prabowo Gibran. Gibran nanti yang mobat mabit, hantam sana, hantam sini, Prabowo yang ngebackingin supaya sistem lama itu jangan ngejar ke Gibran. Kayak MBS sama si Salman ini sama. Jadi ini adalah duet yang sangat bagus, saudara ya, Prabowo Gibran ini. Karena Prabowo punya backing, ya, dan dia, maaf saudara ya, psikopat, ya, dia psikopat. Artinya dia kejam raja tega. Siapapun yang menghalangi ditabrak sama dia. Jadi nggak ada demokrasi. Saudara nggak usah minta demokrasi, saudara. Daripada kamu mati nanti ya, mendingan nggak usah ada demokrasi di Indonesia. Nggak usahlah pakai demokrasi-demokrasian. Udahlah, berjalanlah sesuai dengan naturnya Indonesia. Jangan pakai demokrasi, saudara. Nggak kepake demokrasi di Indonesia. Itu Cina komunis, bisa jadi. Ya kan? Apa harus demokrasi? Enggak, saudara. Apakah harus demokrasi yang bisa menjadi? Enggak, saudara. Demokrasi itu bukan segala-galanya. Itu negara Thailand, kerajaan. Aman, tenang-tenang aja, baik-baik aja, saudara ya. Jangan berpikir bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang paling baik untuk dunia ini. Ya, belum tentu, saudara ya. Bahkan sistem kerajaan bagus, sistemnya kayak Cina komunis juga bagus. Ya,
Oke, jadi garis bawah saya tadi Gogoi itu betul, saya setuju. Yang lain-lain hanya aksesoris, boleh lah. Ya, yang lain-lain boleh beda. Ya, oke lanjut. Samar, terima kasih sawerannya. 30% saweran Anda akan saya kembalikan ke yayasan-yayasan kita, saudara ya. Jangan lupa saudara untuk transfer ke rekening Damaris buat cetak buku Pak Tobing, buku kepemimpinan, saudara ya. Mana nih, pada kemana nih? Kok ngilang semua kroni-kroni nih? Ayo masuk dong, bicara. Ben, langsung Ben. Ini si Andi mana Andi nih? Andi Wong Jowo. Ini ada Ellen Ben. Bu Ellen tuh Pak. Ini ada Bu Ellen Ellen, nih, Bu Ellen. Silakan Bu Ellen. Ini Andi Wong Jowo mana nih? Andi Wong Jowo. Sama Teddy mana Teddy? Oh hilang semua nih.